Aku hanya melakukan bisnis, Ivan berkata dengan percaya diri. Dia mengeluarkan banyak barang bukti yang memberatkan dan menyerahkannya ke 7 departemen terkait, termasuk Kementerian Hukum, Departemen Militer, dan bahkan memberikan salinannya ke Presiden. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku harus menanganinya secara adil. Jika tidak, aku tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Tentu saja, kalau kamu bisa berpikir terbuka sedikit dan membiarkanku masuk ke grup MOR, masalah ini akan menjadi masalah keluarga MOR, dan aku pasti akan menggunakan seluruh kekuatanku dan menyelesaikannya untukmu. Kalau tidak, kamu harus bekerja sama dalam proses penyelidikan. Kata-kata ini sungguh memalukan. Joel Kingsley menaikkan sudut bibirnya dan mengejeknya sambil tersenyum. Jasper sangat marah dan mengepalkan tinju tangannya. Lorenzo tidak mengatakan apapun, ia hanya menyipitkan mata dan menatap Ivan dengan dingin. Bagaimana kalau kamu pikirkan lagi? Ivan masih tetap tidak tahu malu. Ia masih memberikan Lorenzo satu kesempatan lagi, tapi Lorenzo sama sekali tidak menghargai niat baiknya dan berkata, "Kamu yang harus berpikir dengan hati-hati. Kalau kamu bersikeras melakukan ini, aku khawatir kamu akan menyesalinya." Ivan tersenyum mengejek, kemudian bertepuk tangan. Sejumlah besar tentara dengan senjata lengkap masuk ke dalam. Komandan prajurit berdiri tepat di depan Lorenzo dan berkata dengan sopan, "Tuan L, silahkan." "Bagus sekali." Lorenzo menyipitkan matanya menatap Ivan dengan dingin. Pada saat yang sama, ambulan yang ditumpangi Dewi hendak keluar dari gerbang istana kepresidenan. Dari jendela ia melihat dari kejauhan terdapat beberapa kendaraan militer. Dia merasa sedikit gelisah apa yang ingin dilakukan wakil presiden dengan mengirim begitu banyak orang. "Tuan, tebakanmu benar. Wakil presiden akan berurusan dengan Tuan L. Hari ini Tuan L mungkin akan berada dalam bahaya." Pengawal tamu terhormat itu tiba-tiba mengatakan sesuatu menggunakan bahasa Emron. Dewi hanya mengerti sebagian. Tamu terhormat itu menatap pengawal itu. Pengawal itu dengan cepat menutup mulut mereka, tidak berani mengatakan apapun lagi. Ketika mobil itu masih melaju di luar, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari istana. Dewi terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Suaranya datang dari arah ruang pesta. "Astaga!" Pengawal itu terkejut dan berkata dalam bahasa Imron, "Wakil presiden itu tidak mungkin membunuh orang, kan? Terlalu kejam kalau membunuh seseorang karena gagal merebut harta keluarga." "Belum tentu," kata tamu terhormat itu dengan suara pelan. "Mereka menerima kabar bahwa El akan pergi ke kota Bunaken dengan negara Nusantara. Mungkin dia ingin bekerja sama dengan keluarga Wellens. Begitu Mor dan Wellens keduanya bekerja sama, maka ketiga keluarga besar itu akan diasingkan, dan ini akan menjadi ancaman fatal bagi wakil presiden yang sangat ambisius itu. Jadi mungkin saja dia menyerang terlebih dahulu." Dewi tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, jadi dia berbisik dan bertanya pada Bibi Lauren, "Apa yang mereka bicarakan?" Raut wajah Bibi Lauren sangat serius. Dia ragu sejenak, kemudian ia mengartikan kata-kata itu dan berkata, "Ternyata wakil presiden mengira Lorenzo pergi ke kota Bunaken untuk bekerja sama dengan keluarga Wellens untuk menghadapi mereka. Jadi malam ini dia melakukan serangan terlebih dahulu." "Itu semua karena aku." Hati Dewi tiba-tiba menjadi kacau. Sebenarnya dia ingin membawaku berobat, sama sekali bukan untuk bertemu dengan keluarga Wellens.
Semuanya hanya kebetulan. Bibi Lauren merasa sedikit bersalah. Apa yang kalian bicarakan? Pengawal itu tidak mengerti bahasa yang mereka ucapkan. Tidak ada apa-apa. Berhenti! Bibi Lauren belum selesai bicara, tiba-tiba Dewi berteriak dalam bahasa Inggris. Cepat, hentikan mobilnya! Dewi, apa yang kamu lakukan? Bibi Lauren buru-buru membujuknya. Kita sudah susah payah melarikan diri. Kalau kamu kembali sekarang, itu sama saja cari mati. Dia dapat masalah karena aku. Aku tidak bisa diam saja. Dewi sangat bersikeras. Kalau terjadi sesuatu padanya, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Tapi, Bibi Lauren, duluan saja. Jangan ikuti aku. Setelah mengatakan kata-kata tersebut, Dewi langsung membuka pintu mobil dan melompat keluar. Dewi, Dewi! Bibi Lauren teriak beberapa kali dari jendela, tapi Dewi lari tanpa menoleh ke belakang. Di dalam mobil, tamu terhormat dan pengawalnya tercengang. Melihat kelincahan Dewi, mereka baru menyadari bahwa dokter ini bukan orang biasa. Dewi melompat keluar dari mobil dan dengan cepat naik ke kendaraan militer. Kemudian mengikuti kendaraan militer kembali ke istana kepresidenan. Pada saat itu, pertarungan di istana mudah dimulai. Dari awal Ivan tahu bahwa Lorenzo orang yang dingin, tapi dia tidak menyangka Lorenzo begitu keras kepala. Dia tidak hanya bertindak kejam, malah memimpin orang-orangnya melawan prajurit militer. Dia juga meledakkan ruang perjamuannya. Benar-benar membuat Ivan malu dan mendapatkan penghinaan yang luar biasa. Pada awalnya, Ivan menggunakan Juliana untuk mengancam Lorenzo, tetapi dia sama sekali tidak tergerak bahkan membawa tunangannya ke cara ini. Kemudian Ivan langsung menggunakan otoritas resmi untuk mengancam Lorenzo, mencoba memberikan ancaman dan membuatnya menyerah, tapi dia tidak menyangka Lorenzo malah melawannya. Sekarang semua orang yang datang ke pesta tahu bahwa Wakil Presiden Ivan sengaja mengadakan perjamuan Hongmin untuk menggentak Lorenzo dan memaksa Lorenzo untuk melawan. Jika masalah ini sampai tersebar, akibatnya pasti akan sangat fatal. Ivan segera meminta bawahannya untuk menenangkan para tamu dan pada saat yang sama secara pribadi memimpin orang untuk menyerang Lorenzo. Juliana mengetahui situasinya dan bergegas bertanya, Tuan Ivan, apa yang terjadi? Kenapa jadi begini? Lorenzo terlalu sombong. Dia menganggapku enteng. Ivan sangat marah. Hari ini, aku harus memberinya pelajaran. Jangan. Juliana membujuknya dengan cemas. Masalah ini terjadi karena aku. Biar aku yang membujuknya. Juliana mengira Ivan dan Lorenzo berkelahi karena dia. Faktanya Ivan sama sekali tidak menyebutnya. Jika Lorenzo tidak peduli pada Juliana, maka rencananya ini akan kehilangan makna aslinya. Minggir. Ivan mengabaikan Juliana dan memimpin anak buahnya untuk mengejarnya. Tuan Ivan! Juliana masih ingin menghentikannya, tapi Mikhail malah menghentikannya. Jangan ikut campur. Situasi saat ini sudah jadi seperti ini. Kamu tidak bisa mengubahnya. Masalah ini terjadi karena aku. Bagaimana mungkin aku tidak ikut campur? Juliana berjuang ingin menyusul, tapi Mikhail malas meladeninya dan menyuruh bawahannya untuk menahannya. Winston membujuk dan bertanya dengan cemas. Masalahnya sudah sangat besar. Mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Aku benar-benar tidak menyangka Lorenzo begitu keras kepala. Michael juga bingung. Pantas saja. Kenapa Tuan Ivan ingin membujuknya? Aku tidak pernah menduga. Kalian berdua kali ini terlalu keterlaluan. Joel tersenyum dingin. Tidak peduli siapa yang kalah dan menang. Tidak ada untungnya untuk kalian.
Lagi pula kalian salah bertaruh. Ivan sama sekali tidak bisa mengalahkan Elle. Apa? Michael tampak curiga. Kamu tidak salah. Ini adalah tempat wakil presiden. Ada begitu banyak tentara di luar. Ivan pasti bisa mengalahkan Lorenzo. Paling-paling hanya tekanan opini publik saja yang sedikit merepotkan. Benar, Winston ikut menambahkan. Tunggu dan lihat saja. Setelah mengatakan kalimat itu, Joel langsung pergi melihat pertempuran itu tanpa mengatakan apapun lagi. Apa maksudnya? Michael bertanya dengan cemas. Jangan pedulikan dia. Winston tidak peduli. Tapi orang ini benar-benar keterlaluan. Bukankah seharusnya dia berada di pihak kita? Aku pikir dia sangat licik. Michael berkata dengan dingin. Dia tidak ingin rugi. Dia akan melihat pihak mana yang lebih unggul. Dan dia akan berdiri di sisi itu. Tunggu sampai wakil presiden menyingkirkan Lorenzo. Lalu kita bereskan dia. Winston berkata dengan marah. Saat itu keluarga Moore akan terbagi menjadi 3. Ada 1 orang yang tidak dapat. Oke. Keduanya bersembunyi di aula untuk berdiskusi sementara di luar pertarungan berlangsung dengan sengit. Ivan sedikit frustasi. Dia jelas mengirim begitu banyak tentara militer, tapi mereka tidak bisa menangani Lorenzo dan beberapa anak buahnya. Pertama, aula perjamuan diledakkan dan sekarang 2 kendaraan militernya sudah diledakkan. Itu membuat semua orang panik. Oki datang dan melapor dengan tergesa-gesa. Para tamu sudah hampir tidak bisa menahan diri. Jika terus seperti ini, dikhawatirkan masalah hari ini akan menyebar luas. Sebelumnya Ivan memang selalu ingin menangkap Lorenzo hidup-hidup, jadi bawahannya sangat berhati-hati dalam bertindak. Tetapi sekarang situasinya sudah kacau. Dia tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak dan langsung memerintahkan. Tidak peduli hidup atau mati, pertarungan ini harus diselesaikan dalam waktu setengah jam. Oki tercengang ketika mendengar perkataan itu dan buru-buru mengingatkan. Tuan, jika Lorenzo benar-benar mati di sini, kita tidak akan bisa menjelaskannya. Menjelaskan pada siapa? Ivan mencibir. Ketiga keluarga besar berada di pihakku. Keluarga Moore semua sudah mati. Hanya tersisa Sammy Moore yang tidak berguna itu. Orang yang tidak berguna itu akan berlutut memohon belas kasihan di depanku. Ini, Oki berpikir meskipun keluarga Moore kaya dan berkuasa, tapi mereka tidak harmonis. Begitu Lorenzo meninggal, keluarga Moore akan runtuh dan jatuh ke tangan Ivan. Hanya saja, kemampuan Lorenzo sangat kuat. Ivan merasa kecewa. 3 keluarga besar ditambah Sammy Moore tetap tidak bisa mengalahkannya. Oleh sebab itu, aku baru menggunakan cara ini. Tapi dia tetap tidak mendengarkanku. Jadi jangan menyalahkanku. Tapi bagaimana dengan Pak Presiden? Oki dengan hati-hati mengingatkan. Bahkan jika orang lain tidak bertanya, Pak Presiden pasti akan bertanya. Orang tua itu pasti cepat atau lambat akan segera turun tahta. Apa aku masih perlu takut padanya? Sorot mata Ivan sangat dingin dan ambisius. Dia sama sekali tidak memandang siapapun. Oki masih ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya ia hanya bisa menelan kata-katanya kembali. Ia tidak tahu bahwa dia tidak akan dapat membujuknya, jadi dia membiarkannya. Militer mulai meniatkan tenaga mereka untuk menghadapi Lorenzo dan suara tembakan dari luar masih terus berlanjut. Ivan sedang berdiri di depan aula perjamuan yang sudah diledakkan, menyaksikan pertarungan itu dengan tatapan mata dingin. Sorot matanya membawa keyakinan bahwa dia pasti menang. Minta seseorang untuk menyalakan semua lampu. Aku ingin melihat Lorenzo mati di depan mataku. Ivan sudah membayangkan adegan menginjak-injak Lorenzo di bawah kakinya. Oki segera memberi perintah.
Tidak lama kemudian semua lampu di dalam dan di luar istana menyala. Pemandangan malam istana yang semula bertabur bintang sekarang jadi terang benderang bagaikan siang hari. Karena perbedaan jumlah orang yang sangat besar, ditambah lagi ini adalah wilayah Ivan. Akhirnya orang-orang Lorenzo dengan cepat terkalahkan. Lorenzo, Jasper, Jeff, Sonny, Weso, dan yang lainnya terjebak di tempat parkir. Prajurit mengepung mereka dengan senjata lengkap dan mereka dikelilingi oleh kendaraan tempur militer. Mereka dikepung dengan formasi yang sangat rapat, bahkan orang hebat pun akan sulit melarikan diri dari formasi ini. Lorenzo. Ivan memegang toa dan berteriak merendahkan Lorenzo. Kamu telah melanggar hukum di negara Maple, membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, menggelapkan uang orang lain. Kamu dituntut sampai ke-7 departemen oleh Serikat Organisasi Perdagangan Negara Maple. Aku sebagai wakil presiden memerintahkanmu untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Kamu bukan hanya menghinaku, tapi juga sudah meledakkan aula perjamuanku. Kamu telah melanggar hukum dan bertindak sembrono. Letakkan senjatamu sekarang dan bekerja samalah dalam penyelidikan. Aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, aku akan mengeksekusimu di tempat ini. Kata-kata yang dia ucapkan memang sangat masuk akal. Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa wakil presiden adalah orang yang sangat jujur. Hanya orang-orang seperti Jasper dan yang lainnya yang sangat marah setelah mendengar kata-kata ini. Sialan, munafik sok suci. Jeff sangat marah dan berkata, Tuan kami pergi ke negara Maple untuk memperluas pasar komersial. Apa maksudmu menggelapkan uang orang lain? Mereka yang terus-terusan menyerang kami. Kami hanya melindungi diri kami sendiri. Benar, Jasper juga sangat marah. Sebagai wakil presiden negara Imron, bajingan ini tidak melindungi rakyatnya sendiri, tapi malah mengatakan bahwa kami membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan melanggar hukum. Jebakan. Lorenzo sangat tenang. Dia hanya ingin menjebakku untuk melindungi dirinya sendiri. Tuan, kami akan melindungimu. Tuan pergi saja dulu. Sonny memegang pistol dan sekuat tenaga melindungi Lorenzo. Tenang saja, tidak akan ada yang berkurang satupun. Lorenzo mengucapkan kata-kata ini dengan tenang, mendorong mereka menjauh dan berjalan lurus ke depan. Berhenti! Prajurit di depan berteriak dengan keras. Lorenzo tidak menghentikan langkahnya dan terus melangkah maju. Jika kamu maju lagi, kami akan menembakmu. Pria itu mengancam dengan pistol dan semua prajurit di sekitarnya mengarahkan senjata mereka ke Lorenzo. Jasper, Jeff, Sonny, dan yang lainnya segera melangkah maju untuk melindunginya. Situasi sekarang benar-benar sangat serius. Lorenzo dapat ditimbak oleh orang-orang itu kapan saja. Para tamu terhormat itu serta orang-orang dari 3 keluarga besar semuanya menonton dan semuanya sangat khawatir. Winston dan Michael tidak berani menghembuskan nafas, juga tidak berani berkedip. Joel menyipitkan matanya menatap Lorenzo dan bergumam pada dirinya sendiri. Lorenzo, jangan kecewakan aku. Aku tidak percaya kamu dapat dikalahkan semudah itu. Tuan Ivan, apa kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Oki mengingatkannya dengan cemas. Tuan, pikirkan baik-baik. Ekonomi negara Imron sekarang sedang tidak baik. Semuanya bergantung pada grup Moore, dan grup Moore sepenuhnya bergantung pada Tuan L. Jika dia mati, itu diam. Ivan menyela kata-kata Ogi dan berkata dengan dingin, Aku tidak percaya negara Imron dipenuhi dengan orang berbakat. Bagaimana mungkin tidak ada orang seperti Lorenzo lagi di sini? Bahkan kalau tidak bisa menemukannya, kita bisa mendidiknya. Kalau benar-benar tidak bisa mendidiknya, aku bisa mengambil orang berbakat dari luar negeri
untuk datang ke negara Imron. Hah? Oki melihat Ivan yang terus bersikeras dia tidak dapat membujuknya. Dia jadi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Juliana yang berhasil melarikan diri dari aula belakang bergegas dengan kaki telanjang dengan cemas menarik Ivan dan memohon, "Tuan Ivan, aku mohon, tolong biarkan El pergi. Selama kamu bersedia melepaskannya, aku bisa melakukan apa saja." Ivan mengerutkan kening dan memberi isyarat dengan dingin. Beberapa pengawal melangkah maju dan menyeret Juliana pergi. Juliana masih meronta dan memohon tiada berhenti. "Tuan Ivan, Tuan Ivan." "Diam." Ivan kesal. "Berdiri di sini dan lihat Lorenzo mati di tanganku dengan mata kepalamu sendiri. Jadi kamu tidak peduli memikirkannya lagi di masa depan." "Kamu..." Juliana terkejut pada saat ini. Dia menyadari bahwa keinginan untuk menikahnya hanyalah sebuah alasan dan niat sebenarnya dari wakil presiden adalah untuk merebut harta grup Moore dan memasa Lorenzo. Jika cara baik-baik tidak berhasil, maka dia akan menggunakan kekerasan. Tapi Lorenzo tidak tertipu olehnya. Dia langsung melawan dan menghadapi mereka semua. "Serang!" Ivan memberi isyarat. Prajurit itu mengerti maksudnya. Dia segera mengangkat tangannya dan bersiap memberi perintah. "Lorenzo, di hadapanmu selanjutnya, jangan terlalu sombong." Ivan mengangkat sudut bibirnya, sorot matanya dipenuhi keyakinan akan kemenangan. Lorenzo menyipitkan matanya, menatap jauh ke depan. Dia melihat orang-orang itu akan menembak. Pada saat itu, sebuah truk militer besar menuju ke arah pengepungan dengan sangat cepat. Secepat kilat sebelum semua orang bereaksi, mobil itu telah menerobos celah dan bergegas masuk ke tengah pengepungan. "Apa itu?" Oki tiba-tiba berteriak. Ivan melihat lebih dekat dan mengerutkan kening. Apa-apaan ini? "Semuanya, turunkan senjata!" Dalam sekejap mata, Dewi sudah keluar dari ruang kemudi dan berdiri di atap mobil. Dia langsung merobek terpal di truk, mengeluarkan seluruh bom, memegang pistol di tangannya, menunjuk ke bom itu dan berkata dengan dingin, "Bom ini cukup untuk meledakkan seluruh istana presiden. Kalau kalian tidak percaya, bisa coba menembaknya."